Nomor 1, jelaskan perbedaan karakteristik sistem informasi dengan klasifikasi sistem informasi. Jadi karakteristik sistem informasi itu kan merupakan sebuah ciri dari sebuah sistem informasi. Dari sebuah sistem informasi itu dia memiliki 8 bagian. Cirinya itu ada 8 bagian, yaitu komponen, boundary, environment, interface, input, output, proses, goal ataupun objektif. Nah, kalau klasifikasi yaitu yang mengelompokkan dari sebuah karakteristik sistem informasi itu, dia yang menentukan ini sistem apa. Jadi apakah sistem abstrak, sistem fisik, ataukah dia menjadi sistem deterministik atau probabilistik, atau sistem terbuka atau sistem tertutup, ataupun sistem buatan ataupun sistem alamiah. Jadi itu bedanya. Nomor 2 itu siapa saja yang termasuk tim pengembang dan tugasnya apa. Yang pertama, project manager itu bertugas untuk mengatur tim, terus rencanakan penjadwalan, anggaran dan sebagainya. Lalu ada sistem analis, ini penengah antar orang bisnis dan pengembang IT, artinya dia melihat tuntutan bagaimana sistem ini harus dibuat sesuai kebutuhan kliennya, karena orang IT biasanya hanya tahu membuat, jadi tanpa secara komersial itu kurang bisa menangkap. Jadi dibutuhkanlah seorang sistem analis. Lalu UI UX designer itu membuat sebuah website agar menjadi nyaman digunakan, artinya untuk mendesain agar tampilan sistem yang dibuat itu eye-catching gitu. Terus ada technical writer, itu bertugas mendokumentasikan keseluruhan sistem. Terus ada quality assurance, itu memastikan bahwa aplikasi sudah layak digunakan. Jadi semacam pretest sebelum diluncurkan. Terus ada network engineer, itu tugasnya untuk instalasi jaringan yang dibutuhkan oleh sistem yang dibangun, misal jaringan komputer gitu. Terus ada sistem engineer, itu menyediakan infrastruktur untuk aplikasi dan sistem yang diperlukan. Lalu ada front end developer, itu menerjemahkan apa yang dibuat oleh UI UX designer. Lalu ada back end developer, itu bertugas membangun sisi back end sistem yang kokoh dengan mengimplementasikan database dan bisnis proses yang sudah diberikan oleh sistem analis. Lalu ada mobile apps developer, itu mengerjakan aplikasi mobile untuk pengembangan mobile. Lalu desktop application developer, itu aplikasi berbasis desktop. Nomor 3 itu tahapan-tahapan sistem development life cycle beserta contoh. Ada 6 tahapan. Yang pertama planning, yaitu perencanaan dasar untuk mengapa sistem ini harus dibangun, atau bagaimana yang harus kita bangun. Itu sesuai kebutuhan, dilihat dari kebutuhan. Lalu ada analis, itu proses investigasi terhadap sistem yang sedang berjalan untuk mendapatkan jawaban mengenai pengguna sistem, cara kerjanya, waktu penggunaan sistemnya. Lalu dievaluasi dan dicari cara untuk membangun sistem yang baru, yang lebih baik. Lalu desain, itu proses pendesain sistem mulai dari ngoding dan sebagainya lah gitu.
itu di bagian interface dan sebagainya. Terus ada implementation, itu proses pembangunan pengujian sistem. Jadi bisa dibilang sudah jadi, dan tapi belum belum siap dirilis lah, seperti itu. Di tahap build itu baru pengujian pada sistem yang sudah dibuat. Lalu ada maintenance, yaitu perawatan untuk sistem. Nah, contoh SDLC itu sebelumnya tugas 1 semester 4 pengembangan informasi itu yang saya ambil tentang membuat aplikasi transaksi pada apotek. Jadi di apotek itu mereka masih memakai kertas untuk transaksi pembelian penjualan. Maka dilihat permasalahan itu, dibuatlah aplikasi untuk transaksi itu dengan metodologi pembuatan aplikasinya dengan SDLC. Baik, nomor 4, jelaskan perbedaan faktor kelayakan dan faktor strategis. Nah, kalau faktor kelayakan atau telos itu terbagi 5. Pertama, teknikal, ekonomi, legal, operasional, dan schedule. Teknikal itu menunjukkan teknis dari kelayakan dari teknis operasional dari misal sebuah perusahaan gitu. Nah, terus ada ekonomik, itu menunjukkan kesiapan dari perusahaan itu sendiri, mulai dari dana, bagaimana mereka bisa bersaing di pasar, seperti itu. Lalu legal itu kemampuan perusahaan untuk menunaikan kewajiban. Operasional itu keterampilan personali ataupun karyawan pada perusahaan yang berjalan itu. Terus ada schedule, itu sistem yang diusulkan harus berlaku dalam suatu kerangka waktu. Ada faktor strategis, PDM, ada produktivitas, diferensiasi, dan manajemen. Jadi kalau faktor strategis ini lebih ke pemasarannya. Sanggupkah perusahaan ini bersaing? Jadi apa langkah, cara mereka untuk beroperasi, begitu. Cara mereka untuk beroperasi, misalkan dari diferensiasi, misalnya diferensiasi itu mengukur baik suatu perusahaan dapat menawarkan produknya atau pelayanannya atau tidak, baik atau tidak, dan dilihat dari pesaing yang lain gitu. Jadi lebih ke strategi mereka untuk bersaing di pasar. Kalau yang telos tadi, kelayakan, itu lebih ke internal, ke teknis kerja mereka gitu. Sekian nomor 4. Nomor 5 itu tahapan untuk analisis sistem. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Itu langkah awal dalam analisis sistem. Dalam tahap ini kan akan didefinisikan masalah-masalahnya dan harus ditemukan pemecahan masalahnya. Terus ada yang kedua, itu memahami kerja sistem yang ada. Jadi yang sudah ada itu semacam evaluasi untuk